yakni masih tentang Ar-Rasul Al-Muallim. Kita memulainya tentu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita memuji Allah? Karena apapun yang kemudian hari ini kita miliki, kaki kita, tangan kita, mata kita, rezeki yang hari ini kita dapatkan, usia kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, bahkan kita hari ini bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini, semua adalah bagian daripada nikmat yang Allah berikan. Maka sudah sewajarnya, sudah sepatutnya sebagai seorang muslim kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita bersyukur, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat di atas nikmat yang sudah ada. Dan dengan bersyukur, maka kita termasuk dalam kategori orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak lupa pula salawat dan salam kita senantiasa haturkan, kita sampaikan kepada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, selesai kita bersolawat kepada baginda Nabi, kita juga diminta untuk mengucapkan salam wa yusallimu taslima, dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW ruhnya Allah kembalikan ke dalam jasadnya untuk membalas ucapan salam dari umat tadi dengan mengucapkan waalaikumsalam. Bayangkan ayah bunda yang dimakan Allah, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah dibalas oleh manusia terbaik dengan ucapan salam, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka mari kita memulai dan memudahkan setiap acara-acara kajian-kajian kita dengan bersolawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dimuliakan Allah, pihak DKM Masjid Rawdatul Jannah, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, para orang tua kami yang kami muliakan, izinkan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Rasul Al-Muallim, karya dari Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullah taala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharain. Amin Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadis-hadis Nabi atau penetapan dari as-sunnah bahwa Rasulullah itu adalah guru, seorang muallim dan pembimbing yang arif. Maka di pertemuan ini kita melanjutkan insyaallah dengan membahas bukti sejarah tentang kesempurnaan pribadi Rasulullah dalam mendidik, dalam mengajar. Jadi kalau kita belajar tentang kepribadian Rasulullah, ini pasti terikat dengan at-ta'assi bi af'alin Nabi, meneladani perbuatan Nabi, dan meneladani ini menurut para ulama, sepakat ulama, meneladani Nabi itu hukumnya wajib. Meneladani Nabi hukumnya wajib, baik untuk muslim maupun muslimah. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah memulai dengan mengucapkan, katakanlah
kalau seandainya kalian mencintai Allah, tuhibbunallah. Nah, ayah bunda kira-kira mencintai Allah ini hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, atau apa? Hukum mencintai Allah wajib, ya Pak ya. Kita sepakat mencintai Allah itu hukumnya wajib. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian mencintai Allah, syarat untuk mendapatkan cinta Allah, maka jawab syaratnya kata Allah taala, fattabi'uni. Fattabi'uni itu maksud ikuti aku. Aku yang dimaksud di situ siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Nah, jadi untuk mendapatkan cinta Allah atau kita mengaku cinta kepada Allah taala dibuktikan dengan fattabi'uni, ikuti Rasul. Inilah yang disebut sebagai ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Mencintai Allah hukumnya wajib. Syarat mencintai Allah, jawab syaratnya adalah mengikuti Rasulullah. Maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dihukumi wajib. Nah, ini pembahasan ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap perintah, setiap larangan yang kemudian Allah berikan kepada Nabi, itu juga sebenarnya perintah dan larangan bagi umatnya. Kecuali, nah ada pengecualian Pak, kecuali pada aspek-aspek yang disebutkan oleh ulama sebagai khawasun Nabi. Khawasun Nabi. Apa tuh khawasun Nabi? Hal-hal yang khusus hanya untuk Nabi. Contoh, istri Nabi berapa Pak? Jumlahnya ada 9. Nah, boleh nggak Bu, bapak-bapak ikut 9 juga Bu? Nah ini nggak boleh, ya. Kalau Muslim dibatasi dia. Dibatasinya berapa Bu? 2. Masna dulu kan? Ya Ustaz. Masna, sulasa, waruba'ah. Kalau tidak bisa adil baru 1. Nah kalau Nabi 9. Boleh nggak umat Islam mengikuti Nabi dalam hal ini, ya, dalam hal menikah dengan jumlah 9 istrinya? Maka ini tidak boleh. Ini disebut sebagai khawasun Nabi. Bagaimana Ustadz kita bisa tahu ini perkara yang dikhaskan untuk Nabi dan perkara yang semuanya kita bisa ikuti? Cara termudahnya adalah lihat dalil, keumuman dalilnya. Kalau keumuman dalilnya mengatakan sunnah tapi Nabi menganggapnya wajib, berarti itu khawasun Nabi. Kalau kemudian di Quran maupun di sunnah mengatakan seperti tadi 4 gitu ya, atau 2, kalau tidak bisa 2, 3, 4 kalau tidak bisa 1. Nah tapi kemudian Nabi dalam tanda kutip menyalahi dalil keumuman ini, maka itu khas untuk Nabi, namanya khawasun Nabi. Apalagi Nabi Muhammad SAW itu beliau bisa berpuasa yang harusnya berbuka ketika sore hari atau katakanlah maghrib, itu boleh beliau melanjutkan sampai malam. Itu khawasun Nabi, khusus untuk Nabi. Nah kita ya jangankan begitu, puasa sunnah saja kadang berat. Nah, maka kalau kita mengikuti Nabi, nah ini maka kemudian dikhawatirkan memperberat umatnya, dan ini khas untuk Nabi. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang ittiba tadi, ya turunannya adalah ya surah Ali Imran ayat 31 tadi. Makanya kalau kita lihat ini masih momen Rabiul Awal ya insyaallah. Surah Al-Ahzab ya yang paling sering dipakai ya Bapak Ibu ya, ayat 21. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahwa kemudian laqad kana lakum, ya sungguh telah ada. Kana itu dari kata yakunu, kana kun ya. Jadi telah adanya itu, maksud kana di dalam ayat ini itu bukan hari ini, bukan. Tapi sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga detik ini, hingga di masa depan, maka bagi kalian umat Islam fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Nabi itu telah menjadi uswatun hasanatun bagi kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi umat Islam, mau hari ini di era digital atau dulu era kolonial atau masa depan nanti era
society 5.0 katanya begitu ya. Tetap bagi umat Islam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada. Contoh tadi sudah ada. Maka tidak boleh bagi kita mengambil uswah yang lain. Karena perintah ya terhadap sesuatu itu berarti mafhum mukhalafahnya larangan melakukan sebaliknya. Tidak boleh kita menjadikan teladan ya selain daripada Rasulullah. Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena telah ada pada diri Nabi uswatun hasanah. Ya, uswatun itu artinya adalah keteladanan yang meluas dari seluruh aspek. Ada misalnya pengusaha muslim mengikuti Nabi, maka dia menjadi pengusaha teladan. Guru mengikuti Nabi dalam aspek pengajarannya, maka disebut guru teladan. Ayah, ibu mengikuti Nabi di dalam mengajarkan anak-anaknya, maka disebut sebagai orang tua teladan. Siapapun yang mengikuti Nabi sebagai uswah tadi, maka dia akan menjadi qudwah. Nah, siapapun yang mengikuti uswah tadi, maka dia akan menjadi qudwah. Dia akan menjadi teladan untuk orang-orang sekitarnya. Itulah yang dimaksud kemudian dengan doa lil muttaqina imama, menjadi pemimpin di tengah orang-orang yang muttaqin, menjadi qudwah. Bagaimana caranya? Ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayah bunda dimulakan Allah, kalau kita mau sedikit saja melihat ya, surah Al-Ahzab itu ya ayat ke-21 tadi, kenapa perintah untuk penegasan mengikuti Nabi sebagai uswatun hasanah itu justru diturunkan di surah Al-Ahzab, bukan di surah Muhammad. Kan ada ya surah Muhammad yang di Quran, tapi kenapa di surah Al-Ahzab? Ternyata kalau kita telisik ya asbabun nuzulnya dari turunnya surah ini adalah memberikan teguran kepada orang-orang munafikun dari kalangan Madinah saat itu, yang mereka itu mundur dari medan jihad, mundur dari medan perang, gara-gara tahu bahwa pasukan gabungan, ya pasukan Ahzab itu jumlahnya ada 10.000 pasukan, sementara mereka cuma 3.000 pasukan. Nah, maka beralasan mereka, ya Nabi, rumahku belum dikunci Nabi, pulang. Ya Rasulullah, istriku baru punya bayi kecil, akhirnya pulang. Banyak alasannya. Ya Nabi, untaku, gembalaanku belum dikurung di kandangnya, belum dimasukkan ke dalam kandang, pulang. Ya Nabi, orang tuaku sakit, pulang. Padahal sebenarnya itu alasan-alasan mereka saja. Kenapa? Karena khawatir mereka, karena takut mereka. Salah satu penyakit hubud dunia, cinta kepada dunia, takut kemudian kepada akhirat, takut kepada kematian. Nah, maka ayat ini itu sebenarnya memberikan teguran. Kenapa? Kalau kalian mau menjadikan Nabi sebagai teladan dalam perkara makan minum, maka kalian pun harus menjadikan Nabi dalam perkara kepemimpinan. Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayah bunda, ketika kemudian tahu kabar tentang total pasukan Ahzab itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Bukan lari, bukan mundur, bukan menyerah, bukan. Tapi mengatakan kepada sahabat, siapa yang punya strategi untuk menghadapi orang-orang Quraisy dan orang Quraisy dan sebagainya tadi. Maka kemudian ada salah satu sahabat yang baru masuk Islam, ya kan? Namanya adalah Salman Al-Farisi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu ya di tempat kami sering membangun khandak. Khandak itu parit yang besar yang kalau diperkirakan tidak bisa dilompati oleh orang, atau dilompati kuda pun masuk ke dalamnya. Saking besarnya tadi. Bayangkan, itu bukan dibangun di Batam yang tanahnya mungkin mudah. Ini dibangunnya di mana? Di padang pasir sana, di Madinah sana. Kebetulan wilayah Madinah itu belakangnya semuanya bukit kecuali wilayah utara. Nah, maka wilayah utara itulah yang menjadi tempat pasukan dari Ahzab itu datang. Maka kemudian diinisiasilah teknik strategi perang tadi, bagaimana cara agar yang dari utara ini tidak bisa langsung menyerang kaum muslimin.
Dan bekas dari parit Khandaq itu kan lebih tinggi ya, jadi tanahnya Pak ya. Nah, maka di situ ditempatkanlah pasukan-pasukan pemanah untuk kemudian menghalangi musuh dari jarak jauh. Begitu strategi. Cuman ada beberapa orang-orang munafik yang mundur. Nah, maka kemudian turunlah ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Nah, makanya nanti seperti yang saya sampaikan tadi, ayat berikutnya itu dihubungkan dengan apa? Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan hari kiamat, dan mengingat Allah dengan mengingat yang banyak kafiron. Nah, itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang at-ta'assi ya, bi af'alin nabi atau bi amalin nabi, maka kita berbicara tentang pribadi Rasulullah secara holistik, secara keseluruhan. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah itu menetapkan bahwa Rasulullah ini adalah sebagai muallim ya. Kita sudah bahas beberapa pekan berikutnya sebelumnya ya. Muallim yang seperti apa? Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah di sini bahwa Nabi itu adalah seorang muallimun linnas ya, dan juga bagi aspek-aspek kemanusiaan. Nah, ini yang tidak ada di dalam keteladanan orang-orang selain Islam, tidak ada. Selain Muslim, termasuk dalam perintah ya kepada kita untuk mencari ilmu. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi seluruh muslim. Nah, jadi menuntut ilmu di dalam hadis ini dikaitkan dengan muslim. Apa maknanya? Artinya adalah setiap muslim itu mereka harus senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Tidak mengenal usia, tidak mengenal jarak, tidak mengenal tempat menuntut ilmu. Ilmu tadi bukan untuk dapat ijazah, bukan untuk dapat nilai, bukan. Tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Setelah ilmu diamalkan, maka berlaku konsekuensi ketiga, didakwahkan. Setelah didakwahkan, berlaku konsekuensi berikutnya, sabar atas cobaan dakwah itu. Nah, nanti kalau seandainya kita sudah dapat ilmunya tapi tidak diterapkan ayah bunda, maka nanti akan ditanya oleh Allah. Nah, kaidahnya begitu. Ya, perkara-perkara yang dilalaikan itu akan ditanya. Orang sholat itu gak akan ditanya nanti di akhirat. Kenapa kamu sholat? Gak ditanya. Kenapa kamu puasa? Gak ditanya. Karena itu memang kewajiban. Yang ditanya ketika dia keluar dari kaidahnya. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak nutup aurat, dia kemudian berzina dan sebagainya, padahal dilarang, maka itu yang akan ditanya. Nah, dia menuntut ilmu, gak akan ditanya oleh Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak menuntut ilmu, padahal itu wajib bagi dia, nanti akan ditanya. Karena ilmu kaitannya dengan amal, amal kaitannya dengan dakwah. Nah, jadi muallimul linnas, ya, Nabi sebagai kemudian pemimpin bagi seluruh manusia, ya, mengajarkan ilmu kepada para sahabat itu untuk apa? Untuk diamalkan. Bukan sekadar untuk dapat ilmu, tapi untuk diamalkan. Hari ini kita melihat umat Islam secara, katakanlah ya, lebih kurang secara keseluruhan, Islamnya ilmu Islamnya sudah dapat, tapi penerapannya ini yang kadang belum. Ya, saya pernah cerita, mungkin bukan di sini, ada sahabat kami ketika di UIN dulu waktu S1, dia mengambil SHI, Sarjana Hukum Islam. Nah, itu kan pembahasannya luar biasa. Akhirnya bingung dia. Ya, bingung kenapa? Curhat ke kami, bingung saya menerapkannya zaman sekarang karena enggak ada yang bisa diterapkan, karena enggak bisa katanya. Ya, tentang zinanya, tentang hudud segala macam enggak ada yang bisa. Akhi katanya, saking bingungnya. Padahal ilmu itu diamalkan kan katanya. Ya iya, saya bilang. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Alhasil kemudian ya dia mengupayakan mana-mana perkara yang bisa diterapkan dalam individu, dalam masyarakat, maka dia coba terapkan sesuai keilmuannya.
Ya, jadi ilmu itu untuk diamalkan. Ya, para sahabat kemudian ya mempelajari ilmu untuk diamalkan, ya. Nah, dan kalau kita melihat ayat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Para sahabat yang dilahirkan oleh pendidikannya Rasulullah ini adalah orang-orang yang terhebat. Nah, ini hasil dari kesempurnaan pribadi Nabi dalam pengajaran. Kesempurnaan pribadi Nabi. Ya. Siapa coba yang tidak mengenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab? Ini orang-orang luar biasa. Ini berhasil dari tarbiyah nabawiyah atau pendidikannya Nabi SAW. Ya. Mungkin hari ini jarang kita akan menemukan sosok yang dermawan seperti Utsman bin Affan, yang kemudian membeli sumur rumah padahal dia tahu itu bakalan rugi, dibeli untuk kaum muslimin. Ya. Dan sampai sekarang ada khusus tabungannya, ya, Utsman bin Affan, tidak habis-habis hartanya. Nabi itu ketika di Thaif, ya, dilempari batu, dan yang melempar batu itu bukan orang-orang dewasa. Yang melempari batu itu di sana siapa? Anak-anak kecil. Kalau sekarang ada, mohon maaf ya, ada misalnya anak kecil melempari batu ke seseorang yang dewasa, itu asumsinya apa, Pak Bu? Berarti orang ini orang gila. Makanya dilempari batu oleh anak kecil untuk mengusir. Itulah yang kemudian ya seakan-akan ya dinisbatkan saat itu kepada Nabi untuk mengusir Nabi, dilemparkan batu, dilempari batu. Oleh siapa? Bukan oleh orang dewasanya, oleh anak-anak. Tapi beliau dengan keteladanannya tetap kemudian sabar, tetap kemudian istiqomah dakwah, tetap istiqomah dalam mengajarkan umat. Padahal beliau itu ke Thaif, ya, karena ada hubungan saudara, ya, menganggap akan diterima dakwah di sana. Ternyata justru sebaliknya. Ya, mungkin kalau ayah bunda pernah ke Thaif, ya, itu ada satu batu besar di atas bukit yang hampir saja ditimbakan oleh malaikat Jibril, tapi ditahan oleh Nabi. Nah, nanti kalau misalkan ke sana silahkan ya dicek ya, kalau tidak salah ini saya dapat cerita dari salah satu guru kami, ya, Ustadz Dr. Mustafa Umar. Ya, batunya itu nggak jadi dijatuhkan, jadi tertahan padahal sudah di ujung gitu. Nah, dan Nabi meminta, ya, mudah-mudahan kalau mereka hari ini tidak masuk Islam, nanti keturunan mereka itu masuk ke dalam Islam. Dan alhamdulillah hari ini, ya, setahu yang kami tahu, ya, yang kami dapatkan informasinya, 100% orang-orang di Thaif itu Muslim hari ini, keturunan-keturunannya Muslim semua. Nah, inilah buah dari salah satu pendidikannya Rasulullah SAW. Beliau tetap dakwah, konsisten dengan mengajarkan kepada umat, walaupun bisa jadi umat tidak menerima saat ini, walaupun bisa jadi umat merasa kok harus seperti itu, ya, harus fundamental itu. Tapi ternyata di balik Islam diterapkan di tengah-tengah umat manusia, ya, tersimpan di dalamnya rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Tidak mungkin Allah turunkan kepada kita syariat untuk menyusahkan kita, untuk memperburuk kondisi kita, tidak mungkin. Tapi justru sebaliknya, ketika kita menerapkan Islam, apalagi kita sebagai Muslim, kita harus yakin, bahkan hakul yakin, bahwa ketika Islam diterapkan di tengah-tengah umat, sebagaimana dulu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat di Mekah maupun di Madinah, tercipta yang disebut sebagai rahmatun lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi ayah bunda dimulakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin untuk pembahasan kita pada topik kali ini, ya, bagaimana kita menceritakan lebih kurang tentang kepribadian Rasulullah SAW di dalam pendidikan dan juga di dalam pengajarannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kami sudahi, billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.